diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah ini sedikit saya bacakan dari nasihatnya Imam Al-Haddad. Jadi beliau menulis di nasihat yang ke-11. Kata beliau, ad-dunyal mahmudatu hiyallati yasilu biha ila fi'li khairin aw yanju biha min fi'li syarrin. Kita ini kan saat ini sedang menjalani kehidupan atau episode kehidupan di alam yang namanya dunia. Manusia itu kan fasenya mulai dari alam arwah, lalu masuk ke alam rahim, lalu melewati alam dunia, nanti akan masuk ke alam barzakh sampai nanti yang abadi maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang punya visi atau jiwa visioner. Artinya apa? Dia ini mampu menundukkan hawa nafsunya dan juga melakukan sesuatu yang itu untuk kepentingan lima ba'dal maut, setelah mati. Ini kata Rasulullah itu adalah orang yang al-qayyis. Nah, dunia itu persinggahan kita yang kelihatannya lama tapi sesungguhnya sangat singkat. Contoh, panjenengan dulu sebelum berangkat ke Korea, ketika dikontrak 3 tahun, ya, itu koyok-koyok mbayangno 3 tahun ke depan itu suwe 3 tahun. Tapi begitu sudah dijalani 10 tahun ini baru kemarin. Oh. Loh, ini berarti kan rasanya cepat. Atau gampangannya contoh lain ngeten. Panjenengan usia berapapun, ada yang usianya 25, 27, 30, 50 ada nih? Ada. Itu berapapun usia kita, nun sewu, sampai orang yang usia 70 tahun, 80 tahun, itu ndak ada yang merasakan begini. Aku wis 80 tahun, suwe rasanya urip di dunia. Ndak. Rasanya tuh baru kemarin. 40 tahun, iya cek ket wingi idulinan mbek kanca-kanca nekeran, ngelangi renang di sungai, itu kan gitu. Memang kalau yang di pesisir ya di laut. Itu rasanya selalu baru kemarin. Ini menunjukkan betapa singkatnya dunia itu. Makanya kalau kita tidak mempersiapkan, makanya dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Jadi kerja kita dan lain itu kembali ke materi awal kemarin, itu lillah. Sehingga kalau lillah, maka lillah itu berarti gak aneh-aneh. Ini berdasarkan kita gunakan untuk sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita pertanggungjawabkan. Maka jangan sampai kita melakukan kemaksiatan atau ketidaktaatan. Makanya disinilah dunia itu maknanya kan dana, itu maknanya itu rendah. Jadi kalau disebut dunia, itu kalau dalam bahasa Arab itu bentuk superlatif, bentuk lebih, bentuk tafdil, bentuk biasa kalau Inggris ada seperti murah, kalau paling murah atau lebih murah jadinya cheaper, itu loh, ada tambahan, itu bentuk apa namanya? Superlatif itu ya. Lah dunia itu maknanya itu sangat rendah, paling rendah. Dibanding apa? Dibanding dengan akhirat. Dari sisi pertama durasinya, dari sisi nilainya. Dan apapun yang kita kumpulkan itu adalah tidak lain adalah untuk bekal. Makanya simbolnya itu sering ada penceramah itu ceritakan. Kita itu kan lahir sampai mati. Lahir itu kan anak bayi yang baru lahir. Itu mesti secara normal, normalnya ini ya, itu nangis, tangannya itu menggenggam.
Tidak ada orang yang baru lahir, bayi baru lahir langsung guyu terus dada. Tidak. Mesti itu ambil ngegem gini. Ngegem. Bahkan sampai usia beberapa bulan, panjenengan kalau punya anak kecil, pernah punya anak kecil yang punya anak. Kalau yang belum nanti bisa diamati. Itu tangan jenengan sampai pegangkan gini, itu senangnya digegem. Itu rasanya nang hati, seneng gitu. Sebagai orang tua, sebagai bapak. Melakukan perjalanan. Nanti usia tua, kalau menangi usia tua, mudah-mudahan KB menangi usia tua dan sehat, sehingga tetap bisa beribadah. Usia 70 tahun, 80 tahun, itu mulai biasanya, ini kan tangan kita, kulit kita, ini akan keriput apa ya? Ya keriput. Sing nom-nomane gagah, kuat, perkasa, keren, ganteng. Susu ya tua iku. Nah nanti ketika sudah mulai di usia tua, genggaman tangan tidak seperti sekuat ketika masih muda. Kadang kalau serotok derdeng ini, kalau usianya tua sudah genggamnya sudah tidak kuat. Sampai akhirnya ketika seseorang itu meninggalkan dunia ini, kalau meninggalnya secara normal, itu tidak ada orang yang meninggal itu tetap gegem. Seperti ketika lahir, tidak ada. Mesti tangannya terbuka. Ini satu isyarat bahwa kita ini hidup itu dari gegem menuju ke buka tangan, buka telapak tangan. Dari petinju menuju pesilat. Kalau petinju itu kan gegem. Tidak bisa jadi petinju terus, harus jadi pesilat. Kenapa? Itu satu contoh, satu ibarat bahwa orang itu harus mengumpulkan. Itu simbol dari gegem tadi itu. Mengumpulkan harta, mengumpulkan ilmu, mengumpulkan pengalaman, mengumpulkan relasi, mengumpulkan hubungan baik dengan teman, relasi yang baik. Jadi amal kita kumpulkan, amal. Nah kalau sudah dikumpulkan, itu tidak lantas digegem tok, harus ada begarnya. Begar itu apa? Dibuka tangan kita, itu simbol berbagi. Kita punya sesuatu, dititipi Allah harta sekian, maka di situ ada hak-hak yang ada di dalam harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Wa fi amwalihim lisaili wal mahrum. Kalau dalam ayat orang banyak sekali kan, walladzina, termasuk orang-orang bertakwa itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi itu mengumpulkan tapi juga jebet. Tapi juga Al-Quran sudah memberi rambu-rambu. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik wala tabsutha kullal basti. Kita itu tidak boleh terlalu pelit, sehingga digambarkan kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada ibaratnya itu, jangan jadikan tanganmu itu saking gak maunya berbagi. Itu yadaka wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, terbelenggu di atas lehermu gini. Saking gak gelemi berbagi itu loh, digambarkan begitu. Iki wis meleki nemen nih, medite nemen nih. Tapi juga jangan terlalu royal, wala tabsutha kullal basti. Usah gak duwe apa-apa, gak apa-apa, kawin kabeh. Semuanya gak dapat apa. Itu juga enggak. Jadi Islam itu sesungguhnya seimbang. Itulah yang namanya tawassut dalam agama kita. Jadi ada keseimbangan. Jadi kalau kita ini bekerja yang mengumpulkan, ya begini ini, kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita menjalankan kewajiban kita memberi nafkah kepada keluarga kita, yang memang itu kewajiban kita. Kita juga berbagi, kita juga berinfak, kita juga menjalin hubungan baik. Itu nanti yang akan kita petik hasilnya di akhirat setelah proses tadi itu. Proses gegem tadi lahir sampai proses membuka tangan ketika meninggal. Karena orang itu walaupun meninggal, walaupun digenggam seperti apa, dia akan terlepas. Dulu pernah ada cerita itu ya, di barat itu. Orang punya harta kesukaan, moge, sekian ini. Dia cerita, dia pesan kalau nanti saya meninggal, ini nanti saya ingin dikubur bareng benda-benda kesayangan saya. Ini ada gunanya. Kalau kita lepas, kita meninggal, maka harta kita ini kepemilikannya berpindah kepada ahli waris kita, kan begitu. Itu hukumnya memang seperti itu. Dan ke bawah pun nggak ada gunanya. Nggak bisa kemudian Harley dibawa masuk ke kuburan, lalu ketika malaikat datang, wah langsung naik motor Harley duduk melarikan diri, nggak bisa. Sudah nggak punya kuasa apa-apa kita.
Makanya menyikapi dunia itu, ini yang kita akan masuk ke materi ini. Ini kalau tidak nutut nanti kita lanjut setelah tarawih ini. Kata Imam Haddad itu begini, dunia itu ada yang al-mahmudah sifatnya. Mahmudah itu apa? Terpuji. Jadi kita hidup di dunia itu bukan berarti saya gak kerja, saya wiritan tok. Kemarin kan kita sudah singgung itu. Orang yang dipuji dalam Al-Quran itu yang dia beraktivitas, berniaga, berbisnis, bekerja, tapi tidak melupakan haknya Allah. Maka panjenengan luar biasa. Di tengah-tengah umpama sholat zuhur itu kan susah nyari waktu kadang dan tempat. Masih mencuri-curi untuk menunaikan kewajiban kita yang menjadi hak Allah, sholat. Itu akan dinilai luar biasa di hadapan Allah. Beda dengan orang yang tidak punya tanggungan seperti jenengan. Jenengan kan ini diikat pada satu perusahaan, aturannya begitu. Karena mereka tidak mau tahu kan tentang ibadah kita. Tapi jenengan masih menyempatkan itu luar biasa. Dibandingkan dengan orang yang memang longgar. Kerjanya tidak tertekan, tidak ditekan seperti itu oleh atasan, lalu diberi waktu. Ini kadang jadinya nyantai. Tapi kan jenengan karena punya iman yang kuat, yang selalu di-upgrade menjadi ketakwaan yang luar biasa, sehingga punya apa istilahnya, tanggung jawab sebagai seorang hamba terhadap Tuhannya. Nah ini luar biasa. Itu saya sangat yakin, itu penghargaan Allah itu luar biasa nanti kepada hamba-hamba yang seperti ini. Karena di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Itulah yang kata Imam Al-Haddad, ada dunia itu yang sifatnya mahmudah. Jadi dunia itu tidak kemudian urusan dunia gak ngurus aku loh. Dunia itu kudu diurus. Kenapa? Karena ini menentukan akhirat kita. Lah lek gak ngurus dunia terus urip ndi? Terus hidup di mana kita? Kita ini berada di dunia. Makanya Imam Haddad membagi 3. Ada dunia itu yang sifatnya mahmudah. Apa itu? Kata beliau, hiyallati yasilu biha ila fi'li khairin. Yaitu dunia yang bisa menjadikan wasilah, bisa mengantarkan kita untuk melakukan kebaikan. Ini yang pertama. Dengan kerja, lalu dapat income. Lalu dengan income itu bisa menolong orang lain, bisa memenuhi kewajiban kita, bisa berinfak di jalan Allah. Ini berarti masuk kategori ad-dunya al-mahmudah. Nah, ono uang nyambut gawe ya ono ya ini. Salat ditinggal, poso enggak umpama ya. Ada yang tidak puasa. Padahal perjuangan puasa panjenengan itu juga lebih dibanding yang lain. Bahkan bisa jadi termasuk dibanding saya, itu lebih hebat jenengan. Iya kan? Jenengan kerja. Ini kan kerja kan macam-macam bidangnya. Ada yang tingkat beratnya itu masih biasa. Tapi ada yang tingkat beratnya itu sudah memang berat. Itu sudah azan ini ya. Sudah ya? Ya memang kalau kelamaan azannya, karena tidak sabar menunggu azan, akhirnya azan sendiri. Ya kalau ini kayaknya beneran ini ya. Ya sudahlah, oke. Tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan. Jadi kategori dunia itu tidak dibenci semuanya, tapi ternyata ada yang ad-dunya al-mahmudah. Nanti ada ad-dunya yang al-mazmumah, ada ad-dunya al-mubahah. Bagaimana penjelasannya? Simak pada episode yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barakah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.